Selamat datang di Sukor Makro Update. Indeks harga konsumen China tumbuh tipis 0,2% dari 0,3% di bulan November. Kalau melihat tren, inflasi November ini berada di level terendah dalam 5 bulan terakhir. Artinya stimulus dari pemerintah dan Bank Sentral China masih belum terlihat impact-nya untuk stabilisasi ekonomi China, setidaknya untuk menghilangkan tekanan deflasi. Tekanan deflasi masih cukup kuat kalau kita lihat pertumbuhan indeks harga produsen yang sudah 26 bulan beruntun terdeflasi. Dari sisi inflasi inti mengalami kenaikan yang juga masih tipis sebesar 0,3% dari 0,2%. Pemerintah China baru-baru ini menyatakan stimulus akan terus diberikan dengan kebijakan yang lebih proaktif untuk menggenjot konsumsi domestik. Tetapi target pertumbuhan GDP 2024 masih sama di 5%. Di bawah rata-rata beberapa tahun terakhir. Kemudian dari data neraca dagang China, surplus tercatat meningkat dengan catatan pertumbuhan ekspor yang lebih rendah dari Oktober sebesar 6,7%. Pertumbuhan positif ini secara tren sudah berlangsung 8 bulan beruntun. Kami melihat ini imbas dari importir barang China yang melakukan front loading sebelum kebijakan tarif dari Presiden Donald Trump diimplementasikan tahun depan. China sendiri sepertinya akan membiarkan nilai tukar yuan terdepresiasi terhadap US dollar untuk menjaga daya saing ekspor mereka. Jika melihat tren PMI Manufacturing, Caixin, dan NBS, kinerja ekspor China mungkin dapat terus bertumbuh positif. Kemudian melihat tren nilai tukar yuan terhadap US dollar dalam 2-3 bulan terakhir, yuan terdepresiasi sebesar 2%. Setelah penguatan di bulan Juli sampai September kemarin, pasca upaya awal dari pemerintah untuk menstimulasi ekonomi China. Beralih ke US, harga konsumen Amerika tumbuh sedikit lebih tinggi dari 2,6% ke 2,7% di bulan November. Dengan inflasi inti stagnan di 3,3%. Meski menanjak, data inflasi terakhir sebenarnya belum mempersempit ruang untuk The Fed memangkas suku bunga di FOMC Desember nanti. Apalagi kondisi pasar tenaga kerja di Amerika cenderung melonggar. Komentar dari Jerome Powell juga menyatakan bahwa inflasi sudah semakin mendekati target 2%, dan jika suku bunga terlalu lambat dipangkas, akan berdampak buruk terhadap pasar tenaga kerja. Kami masih memproyeksikan pemangkasan 25 basis point oleh The Fed di bulan Desember nanti. Kemudian European Central Bank juga memangkas suku bunga acuan 25 basis point, menandai pemangkasan yang keempat tahun ini. Kalau melihat laju inflasi yang sudah semakin landai mendekati target 2%, kami proyeksikan ECB akan tetap agresif memangkas suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di 2025. Presiden ECB juga sudah bilang bahwa tren disinflasi sudah on the right track, bahkan rencana untuk pemangkasan 50 basis point juga sudah dibicarakan oleh ECB. Beralih ke domestik, salah satu indikator untuk menilai daya beli konsumen, penjualan eceran tumbuh positif sebesar 1,5%, tapi turun dari pertumbuhan 5 bulan terakhir. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini mencatat penjualan retail bulan November didorong oleh penjualan BBM, suku cadang kendaraan, dan subkelompok sandang atau pakaian. Kami melihat kemungkinan penjualan akan rebound di awal tahun seiring perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Tekanan inflasi juga jadi akan terdorong oleh konsumsi yang secara momentum akan meningkat.